Selamat malam. Perkenalkan nama saya Aldi Syahputra. Saya dari kelas IFA sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh permasalahan sosial dan bagaimana peran agama dalam mengatasi kesenjangan sosial tersebut. Nah, yang pertama itu ada kemiskinan ya. Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang sangat signifikan di lingkungan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti negara kita Indonesia. Masalah ini ditandai dengan kondisi ekonomi yang rendah sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan perumahan yang layak. Dan beberapa penyebab kemiskinan meliputi yang pertama itu ada rendahnya pendidikan, kedua ada pengangguran yang tinggi, ketiga ada keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, keempat ada dampak lingkungan dan kesehatan. Oke, bisa dilihat seperti contoh di artikel ini, pemerintah Kota Depok menyebut bahwa wilayahnya ada di urutan ketiga kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia. Di mana di sini contohnya terjadi di Jakarta ya, Kebayoran Lama. Menurut data BPS mereka pada Maret 2019 mencapai 2.514.000 orang atau sebesar 941%. Kemiskinan di Indonesia juga. Tepatnya di bulan 2017 juga jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tercatat 2.777.000. Peran agama dalam mengatasi kesenjangan tersebut ada tiga ya. Yang pertama itu filantropi keagamaan itu misalnya dalam Islam, Islam itu memberikan ajaran memberi zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk dukungan material kepada mereka yang membutuhkan sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi. Kedua itu ada program sosial lembaga keagamaan. Contohnya gereja dan lembaga keagamaan lainnya juga berperan melalui kegiatan sosial seperti pemberian bantuan material dan layanan kesehatan kepada mereka yang kurang mampu. Kegiatan ini tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga memberikan dukungan emosional bagi penerima bantuan. Nah, yang terakhir ketiga yaitu mendorong solidaritas sosial, yaitu ajaran agama menggarisbawahi pentingnya itu gotong royong, keadilan, dan empati. Sikap ini menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan membantu sesama, baik melalui sumbangan langsung dan juga program-program bantuan yang berkelanjutan. Oke, contoh yang kedua itu adalah pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang aktif mencari pekerjaan tapi belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Di masyarakat, pengangguran merupakan masalah sosial yang serius karena berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di artikel ini, contoh artikel ini, menurut data Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa angka pengangguran per Agustus 2024 mengalami peningkatan sejak Februari 2024 di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja. PLT Kepala BPS Amalia Awidyasanti menjelaskan jika dibandingkan dengan angka pengangguran pada Agustus 2023, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 memang mengalami penurunan sebesar 390.000 orang. Namun jika dibandingkan dengan bulan Februari, tercatat meningkat 270.000 orang. Oke, peran agama untuk mengatasi kesenjangan sosial di pengangguran ini meliputi dorongan kewirausahaan berbasis keagamaan. Itu adalah agama mendorong umatnya untuk tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga membuka lapangan kerja melalui wirausaha. Ada program filantropi untuk keterampilan kerja. Nah, filantropi berbasis agama ini misalnya seperti zakat, infak, dan sedekah. Tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga program pelatihan kerja. Nah, dana zakat ini dapat diarahkan untuk pelatihan keterampilan dan menjadi modal usaha bagi kaum penganggur. Penguatan solidaritas sosial dan bantuan komunitas. Agama mengajarkan pentingnya untuk gotong royong dan solidaritas. Melalui komunitas keagamaan, jaringan bantuan sosial dapat terbentuk untuk membantu orang-orang yang menganggur seperti pelatihan, koneksi kerja, dukungan moral yang pada akhirnya mendukung stabilitas sosial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.